Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita masih di pelajaran pendidikan agama Kristen yang bertema apa itu bertobat. Nah, tetapi ini menjadi video yang part 2 atau video yang kedua dalam bab ketiga. Jadi video sebelum ini sudah ada kita membahas bab ketiga, tetapi part yang pertama. Jadi bab ketiga itu, bab 3 itu kita akan bagi menjadi 2 part ya. Oke. Nah, sebelum itu melalui video ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami anak-anakmu. Karena engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah pandemi saat ini. Beri hikmat bagi setiap anakmu yang menyaksikan video ini. Sehingga mereka bisa mengerti materi dalam part yang kedua. Materi bab ketiga. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita literasi sejenak dalam membaca Alkitab dari Galatia pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Ya. Nah, begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Baik, kita masuk ke part yang kedua, bagian C. Jadi jika video sebelumnya, itu kita sudah membahas bagian A dan bagian B. Kita masuk dalam part yang kedua, bab 3, bagian C, konsekuensi dari bertobat. Nah, pernahkah kamu menginginkan sesuatu yang bukan milikmu? Misalnya kamu melihat barang orang lain atau barang teman dan kamu mengingininya. Pasti pernah dong ya. Nah, orang yang sudah bertobat itu tidak boleh mengambil barang milik siapapun. Mengingini boleh tapi tidak boleh mengambilnya. Ya, misalnya, iya aku suka loh model tas seperti dia. Nah, itu boleh. Tapi mengambil punya dia tidak boleh, gitu ya. Nah, orang bertobat tidak akan mengambil barang milik siapapun. Nah, itulah konsekuensi dari bertobat. Jadi ketika kita sudah bertobat, kita tidak akan mengambil barang yang bukan milik kita atau milik orang lain. Itu tidak boleh. Karena bertobat berarti kita harus melawan semua keinginan daging, apapun yang tidak benar. Nah, itu dia ya. Kita harus ingat konsepnya bertobat itu ya. Nah, orang yang sudah bertobat itu akan menyerahkan dirinya pada pimpinan Allah. Roh Kudus juga akan berkuasa pada hidupnya, hidup orang yang bertobat tadi, dan mengubah semua perilakunya yang jahat menjadi baik. Nah, Paulus juga menganggap kehidupan masa lalunya itu adalah sampah. Nah, itu dia ya. Padahal menurut ukuran manusia dalam Filipi pasal 3 ayat 4-8, kehidupan Paulus itu sudah sangat sempurna kalau dari ukuran manusia. Nah, tetapi Paulus yang sudah bertobat, dia menganggap bahwa masa lalunya itu adalah sampah. Lalu konsekuensi dari bertobat itu adalah meninggalkan semua cara hidup lama dan memulai hidup baru dengan cara yang baru. Jadi jika yang pertama konsekuensi dari bertobat itu adalah tidak mengingini benda orang lain atau milik orang lain, yang kedua, kita meninggalkan semua cara hidup lama kita. Memulai hidup baru dengan cara hidup yang baru. Itu konsekuensinya yang kedua ya. Lalu bagaimana sih cara hidup baru itu?
Nah, ini pertanyaannya. Cara hidup baru adalah menaati ajaran Alkitab. Kita sudah membaca Alkitab, sudah kita tahu apa itu perintah-perintah yang Tuhan berikan. Tapi, apakah kita sudah melakukannya? Itu yang masih menjadi PR kita. Nah, bagian D, materi bagian D adalah bertobat vs tidak bertobat. Jadi memang di dunia ini ada orang yang memang sudah benar-benar bertobat, ada yang dia belum seutuhnya bertobat. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana cara kehidupan mereka? Yang pertama Yosua. Yosua itu adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus untuk melihat keadaan negeri Kanaan. Setelah kembali dari tugas pengintaian, 10 orang membawa berita yang menakutkan bangsa Israel. Sehingga bangsa itu gentar untuk memasuki tanah Kanaan ya. Memang benar, orang di Kanaan itu besar, tingginya seperti raksasa tubuhnya. Benar juga bahwa di sana makanan dan hasil bumi itu melimpah. Nah, karena mendengar hal itulah bangsa Israel ingin sekali tinggal di negeri yang kaya itu. Akan tetapi mereka takut dengan penduduknya yang jauh lebih besar dari mereka. Nah, ceritanya ini bisa anak-anak baca dalam Bilangan pasal 13. Jadi, memang mereka mendengar bahwa makanan di situ melimpah. Nah, mereka juga mendengar bahwa negeri itu kaya. Tapi mereka takut dengan penduduknya yang seperti raksasa tubuhnya. Nah, kemudian Yosua dan Kaleb membenarkan laporan ke 10 temannya itu. Tetapi mereka mempunyai keyakinan yang berbeda, itu perbedaannya. Jadi 2 orang ini berbeda dari 10 pengintai tadi yang sama-sama mereka melapor. Mereka yakin bahwa bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Kanaan karena Tuhan menyertai mereka. Nah, itu ya dalam Bilangan pasal 14. Bisa dibaca kembali ceritanya. Sebelum Musa mati, Musa memilih Yosua untuk menggantikannya. Memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 7-8. Dan Yosua memimpin ke-11 suku Israel. Sedangkan Lewi itu dikhususkan untuk melayani di rumah Tuhan. Nah, kehidupan suku Lewi ini adalah tanggung jawab dari 10 suku lain. Dan Yosua juga memimpin bangsa Israel membersihkan seluruh negeri Kanaan dari semua berhala. Ini dia ya. Dan Yosua melihat bahwa bangsa Israel itu tetap keras kepala. Bangsa yang tegar tengkuk kalau dikenalnya. Karena mereka tergoda dengan menyembah berhala. Seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini dia yang tegar tengkuknya. Yosua menutup masa jabatan sebagai pemimpin Israel dengan sebuah pidato atau pesan, yaitu mengingatkan mereka akan penyertaan, akan berkat, akan perlindungan Allah selama perjalanan di padang gurun sampai menduduki tanah Kanaan. Jadi di sini Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel bagaimana penyertaan Tuhan itu mereka rasakan. Sehingga seharusnya mereka tidak tergoda untuk menyembah berhala atau menyembah Allah lain. Nah, ia mengingatkan semua bangsa Israel akan semua firman, akan semua hukuman Allah dalam perjanjian yang telah diikat Allah dengan leluhur tentang berkat dan kutuk. Yosua juga menyebutkan beberapa pelanggaran dan dosa bangsa Israel melawan Allah serta apa akibatnya. Yosua juga mengajak bangsa Israel untuk memahami bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Itu dari Yohanes pasal 23. Jadi yang mau membaca ceritanya lebih lengkap, buka Yohanes pasal 23 ya. Nah, tiba saatnya Yosua itu menyerahkan semua pilihannya kepada bangsa Israel. Apakah mereka akan menaati Tuhan yang telah menuntun mereka mendiami tanah Kanaan? Ataukah mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain? Itu adalah pilihan yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Tetapi Yosua dan keluarganya akan tetap menyembah Tuhan Allah Israel. Itu dalam Yohanes pasal 24 ayat 15. Yosua tidak mau menodai imannya dengan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mengalami pertolongan Tuhan,
tetapi hati mereka, yaitu bangsa Israel, tidak percaya kepada Tuhan. Yosua menetapkan hatinya dan seisi rumahnya untuk hidup hanya untuk Tuhan, meskipun pada waktu itu banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak Miss termasuk dengan kelompok mana nih? Kelompok Yosua yang percaya kepada Tuhan, atau kelompok bangsa Israel yang masih tegar tengkuk dan masih menyembah Allah lain selain Yesus? Oke, itu pilihan ada pada kita semua ya. Kita masuk ke tokoh yang kedua, Samuel. Samuel ini adalah anak yang diminta oleh Hana dari Tuhan. Ketika masih kecil, Hana menyerahkan Samuel menjadi pelayan di rumah Tuhan, sesuai dengan janjinya pada waktu itu ketika dia meminta kepada Tuhan. Samuel berada dalam asuhan Imam Eli dan menaati hukum Tuhan. Nah, Imam Eli ini mempunyai 2 anak laki-laki namanya Hofni dan Pineas. Ini dia ya. Dan Samuel melihat perilaku mereka yang buruk, yaitu selalu mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mereka makan. Mereka melanggar peraturan Tuhan, tetapi Samuel tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan tidak mengikuti jejak anak-anak Imam Eli. Nah, ya. Ketika dewasa, Samuel menggantikan Imam Eli. Ia percaya untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama Israel. Tuhan juga menyertai Saul menjadi raja dan selalu memenangkan peperangan dengan bangsa lain. Tetapi saat Saul berperang melawan Raja Amalek, ia tidak melakukan perintah Tuhan. Apa yang Saul langgar? Ayo. Saul memang menumpas bangsa Amalek itu, tetapi ia melanggar, yaitu menjara semua harta mereka. Menjara itu berarti mengambil semuanya. Nah, itu ya. Dan Tuhan tidak menyetujui hal itu. Tuhan tidak suka. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Samuel untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan meninggalkan Saul. Samuel tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan juga memerintahkan Samuel untuk mengurapi Raja Daud menjadi raja menggantikan Saul. Samuel hingga matinya tetap setia kepada Tuhan, meskipun bangsa Israel seringkali memberontak kepada Tuhan. Nah ya, jadi apakah anak-anak Miss sudah menjadi anak yang setia? Ayo. Tokoh yang ketiga, Daniel. Daniel menjadi tawanan ketika bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar di Babel. Daniel adalah salah satu pemuda yang cerdas. Ia mendapatkan tugas menjadi pekerja di lingkungan istana Nebukadnezar. Ia mendapatkan pelayanan, makanan, dan minuman raja, tetapi ia menolak. Why? Kenapa ia menolak? Karena makanan dan minuman raja tersebut sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala. Itu alasannya kenapa Daniel tidak mau. Daniel tidak ingin menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman itu. Ketika para ahli minum tidak dapat mengartikan mimpi Nebukadnezar, Tuhan memberikan dia hikmat. Memberikan Daniel hikmat untuk menafsirkannya. Dan Daniel tetap melakukan ibadah juga seperti ketika ia berada di Israel. Ia berdoa sampai 3 kali sehari loh. Dan ia tidak menyembah raja meskipun diancam dengan hukuman mati. Dan beberapa orang sengaja mengusulkan peraturan agar menjebak dan membunuh Daniel. Dalam Daniel pasal 6 ayat 5-6 menceritakan bagaimana keteguhan dan keyakinannya kepada Israel. Daniel dijatuhi hukuman, namun Tuhan menyelamatkannya. Daniel juga dimasukkan ke dalam gua singa, dan Tuhan membuat singa-singa itu terdiam dan tidak menerkamnya. Cerita lengkapnya bisa dibaca dalam Daniel pasal 6 ayat 14-23. Karena keteguhan hati Daniel kepada Allahnya, Raja Darius memerintahkan kepada seluruh kerajaan agar tidak takut kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Daniel pasal 6 ayat 26-29. Nah, itu ya tentang Daniel. Sekarang kita masuk ke tokoh yang keempat, Timotius. Timotius ini memiliki ibunya dari seorang Yahudi dan ayahnya dari seorang Yunani. Sejak kecil ia diajar tentang Taurat oleh Yunike,
Nama ibunya ya. Dan Louis itu neneknya. Timotius mempunyai banyak teman, tetapi ia masih muda dan mengenal Paulus serta menerima pelayanannya. Ia bertobat ketika berusia 13-14 tahun. Timotius menjadi anak rohani Paulus dan ditetapkan menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Wow, sangat muda dan sudah bisa menerima pelayanan dan melayani. Dan memimpin lagi jemaat di Efesus. Di Efesus, Timotius diperhadapkan dengan berbagai tingkah laku jemaat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Apa saja itu? Nah, Paulus menjadi penasehat Timotius dan ia menaatinya. Jemaat Efesus itu bertumbuh di antara orang-orang menghujat. Orang yang berperilaku tidak senonoh. Pengajar-pengajar sesat dan tahayul. Serta orang-orang yang mempunyai kebiasaan bersilat lidah, mencintai uang, bertikai, serta mencari keuntungan dalam ibadah. Ini adalah kehidupan jemaat Efesus. Namun, Timotius bertumbuh dewasa dalam iman Kristen dan menjadi teladan. Bukan hanya untuk orang yang tidak percaya loh, tetapi juga untuk orang yang percaya. Nah, menjadi teladan untuk orang yang tidak percaya itu akan lebih mudah karena cara hidup mereka berbeda dengan orang Kristen. Tetapi sebaliknya, untuk menjadi teladan bagi orang percaya berarti hidup kita itu harus jauh lebih saleh, harus jauh lebih baik dari orang yang percaya lainnya. Nah, itu ya. Jadi itu agak lebih sulit ya. Nah, keteladanan Timotius inilah yang menjadi panutan jemaat Efesus. Karena ia percaya dan memimpin jemaat dengan baik. Oke, coba baca halaman 21. Nah, ada apa di halaman 21? Iya, ada kegiatan pembelajaran. Jadi silakan dipelajari. Pada saat Zoom nanti itu akan kita bahas. Oke? Kita masuk dalam penutup. Untuk refleksi dalam bab 3 ini, anak-anak menghafal ayat hafalan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Jadi silakan dihafal dan nanti akan dipresentasikan saat ketemu di Zoom. Any question? Okay. If you have question, you can say where our Zoom. Okay? Okay. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.